Bab 1221. Kami di sini. Taksi berhenti. Sopir itu memandangi pasangan muda itu melalui kaca spion. Gadis itu sangat cantik. Dia memiliki udara heroik tentang dirinya, tidak seperti gadis pantai. Dia tampak agak menyendiri. Dibandingkan dengan dia, pria muda itu memiliki penampilan rata-rata. Matanya adalah satu-satunya fitur luar biasa. Long Yuxue membayar supir sementara Tang Wulin turun dari taksi di depannya. Laut terbentang di depannya, tampaknya tidak memiliki batas. Long Yuxue turun taksi di sisi lain. Dia berjalan ke sisinya. Saat itu, pengemudi menjulurkan kepalanya keluar dari jendela. Anak muda, kamu harus mengambil inisiatif setelah pertengkaran. Kamu harus tahu bagaimana memperlakukan wanita kamu dengan benar, kamu tahu. Haha. Sopir kemudian menabrak gas dan melesat ke kejauhan dengan wush. Tang Wulin tertegun. Dia berbalik untuk melihat Long Yuxue. Wajah cantik Long Yuxue sedikit memerah. Kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku di sepanjang jalan. Kita pasti memberi kesan bahwa kita adalah pasangan yang baru saja bertengkar. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat tindakannya yang lucu, Long Yuxue tidak bisa menahan tawa. Dia menyamar, tapi mengapa dia masih semenarik ini? Mungkinkah dia sudah mendarah daging di hatinya? Saya tumbuh di tepi pantai. Kota-kota di tepi pantai memiliki arti khusus bagi saya. Skycea City adalah kota terbesar di Issea. Saya ambil bagian dalam kompetisi di sini ketika saya masih kecil. Disinilah saya bertemu Xinglan dan Lizzie untuk yang pertama waktu. Mereka mewakili Akademi Shrek. Xinglan pada saat itu adalah lawan yang sangat. Petik 2. Mereka juga anggota dari Shrek Seven Monsters. Long Yuxue baru saja bertemu dengan anggota lain dari Shrek Seven Monsters. Dia tidak terbiasa dengan mereka. Tang Wulin mengangguk. Dalam sekejap mata, hampir satu dekade telah berlalu. Bagaimana waktu berlalu? Hei, kamu baru berusia 20-an, oke. Jangan bicara seperti kakek tua. Tang Wulin menjawab, itu hanya pertunjukan betapa dewasa saya. Lihat di sana, itu adalah pelabuhan terkenal Skycea City. Ini adalah pelabuhan terbesar di Issea. Itu alasan di balik perkembangan kota Skycea. Sekarang, sebagian besar dari itu adalah digunakan untuk keperluan militer. Segera, perang invasif akan dimulai di sini. Petik 2. Long Yuxue memberanikan diri, kamu sepertinya sangat membenci perang. Tang Wulin berkata, banyak orang mati dalam perang. Banyak lagi yatim piatu atau kehilangan orang yang mereka cintai. Perang diciptakan demi keuntungan. Saya pikir kejam mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan diri sendiri. Anda benar, saya benci perang sangat, dan aku lebih membenci kekuatan besar. Petik 2. Ketika saya masih kecil, orang tua saya diculik oleh kekuatan besar yang tidak diketahui dan dipaksa bekerja untuk mereka. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya ingin menjadi guru jiwa ketika saya masih muda. Prestasi saya hari ini adalah hasil dari orang tua saya yang diambil dari saya yang membuat saya berkultivasi tanpa lelah. Federasi selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan. Sedihnya, tidak pernah ada keadilan atau kebebasan di dunia ini. Petik 2. Long Yuxue berkata, lalu, dunia seperti apa yang kamu inginkan? Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, sebenarnya, saya sendiri tidak yakin dan itu kebenaran. Saya tidak punya cita-cita visioner. Saya hanya berharap bisa membantu mengurangi rasa sakit bagi sebanyak mungkin orang. Long Yuxue berkata, kamu baik-baik saja. Selama invasi pesawat abisal saat itu, jika bukan karena kamu, mungkin tentara Dewa Darah kita akan hilang dan tentara abisal sudah akan mengambil alih federasi. Itu sudah akan menjadi tragedi nyata di mana semua kehidupan akan menjadi abu. Meskipun yang lain tidak menyadarinya, saya tahu pasti bahwa Anda adalah pahlawan. Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan federasi. Petik 2. Tang Wulin tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tidak masalah bagi saya apakah saya seorang pahlawan atau tidak. Saya hanya memiliki beberapa keinginan. Saya ingin mencari ayah, ibu, membangun kembali Akademi Shrek dan Sekte Tang Markas, dan kemudian. Dia berhenti di tengah kalimat. Lalu apa? Meskipun Long Yuxue bisa menebak, dia tidak bisa berhenti bertanya. Setelah dia mengatakan pertanyaannya, dia menyesalinya. Kalau begitu aku akan bersamanya, dan kita akan memiliki rumah kita sendiri. Tatapan Tang Wulin tiba-tiba menjadi lembut. Ya, yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Itu adalah impian hidupnya.
Dia ingin bersama orang yang dicintainya, orang tua, dan mungkin bahkan memiliki anak sendiri. Visi Long Yuxue kabur, tapi dia bisa melihat kilau air mata di matanya. Dia tidak berharap dia sentimental. Dia juga tidak cemburu, sangat mengejutkan. Sebaliknya, dia patah hati. Dia melangkah maju untuk memeluknya. Saat ini, yang bisa ia pikirkan hanyalah menghiburnya. Dia ingin mengatakan kepadanya bahwa jika orang itu tidak bisa memberinya rumah, dia akan lebih dari senang untuk mengisi tempat orang itu. Tang Wulin sedikit terpana dari pelukan Long Yuxue. Pada saat itu juga, perasaan firasat yang kuat memenuhi dirinya. Itu membuat rambutnya berdiri. Tanpa ragu-ragu, Tang Wulin memeluk Long Yuxue dengan satu tangan dan melompat ke samping. Dengan satu lompatan, mereka mendarat di belakang gundukan pasir. Ledakan, suara kuat ledakan datang dari permukaan laut yang jauh. Telinga Tang Wulin dan Long Yuxue berdengung. Suara-suara lain di sekitar mereka terselubung. Tak lama kemudian, gundukan pasir di samping mereka menjadi kuning dan berserakan di mana-mana. Gelombang kejut yang kuat telah mempengaruhi mereka secara langsung. Refleks Tang Wulin sangat cepat. Sisik emasnya langsung menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melindungi tubuh Long Yuxue dengan tubuhnya. Dia mengendarai momentum gelombang kejut dan melompat. Mereka mendarat lebih jauh. Jika dia menjadi orang biasa, dia akan tercabik-cabik ketika gelombang kejut menghantam. Itu telah menyapu semua yang ada di jalurnya. Namun, Tang Wulin memiliki tubuh yang kuat. Baginya, gelombang kejut dari kekuatan seperti itu hanyalah dorongan kuat. Tiba-tiba, dia dan Long Yuxue melihat gelombang mengepul. Pada saat ini, visinya berubah aneh. Langit tampak seperti lautan yang mereka terbangi seperti dunia luas di bawah laut. Tang Wulin mengulurkan sayap naga emasnya di belakangnya. Mengendarai momentum, dia memukul sayapnya dengan kuat saat dia membawa Long Yuxue. Bersama-sama, mereka melesat maju seperti anak panah. Meskipun demikian, ombak mengepul muncul terlalu tiba-tiba, dan itu menutupi area yang sangat luas. Pada akhirnya, benda itu jatuh dari langit dan menimpa mereka. Penghalang cahaya kebiruan muncul diam-diam. Itu menyelimuti mereka begitu air laut jatuh. Long Yuxue terkejut bahwa air laut di sekitar mereka tidak bisa menembus penghalang cahaya. Tanpa dia sadari, rune berbentuk trisula telah muncul di dahi Tang Wulin. Cahaya kebiru-biruan samar berdenyut di tengah rune. Tang Wulin sendiri tidak bisa memahaminya. Namun, itu tidak memengaruhi refleksnya. Dia mengalahkan sayap naga emasnya lagi dan menghancurkan permukaan dengan Long Yuxue di belakangnya. Mereka naik ke udara, tetapi tubuh mereka benar-benar kering, tidak tersentuh oleh air laut. Saat ini, tatapan Tang Wulin setajam sebelumnya. Tampilan yang hilang dan lemah lembut yang dia miliki sekarang hilang. Dia ceroboh dan emosinya sangat berfluktuasi sekarang. Dia tidak merasakan bahaya dengan kekuatan spiritualnya yang tampaknya sangat sensitif. Mungkin, itu tidak ditujukan padanya. Tetap saja, dia seharusnya merasakannya sebelum itu datang. Saat ini, ombak besar di laut seperti tsunami. Meskipun episentrumnya jauh, dia bisa dengan jelas melihat gelombang kejut energi yang mengerikan meletus di udara di tengah lautan disertai dengan ledakan yang menggelegar. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dalam, cahaya keunguan gelap-gelap. Pusaran air raksasa dengan diameter sekitar 1 km muncul di lautan. Cahaya keunguan gelap berdenyut. Bab 1222. Amunisi jiwa tetap. Hanya amunisi jiwa tetap yang bisa memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Itu pasti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Sebuah kapal perang hitam yang merapat di pelabuhan meledak berkeping-keping oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dua pendamping kapal perusak ungu lainnya terbalik oleh ombak besar. Untungnya, kapal perang itu tidak berlabuh dekat satu sama lain. Serangan mendadak. Seseorang telah menyerang armada federal dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Di armada federal, ada kapal induk merah, kapal perang hitam, pengawal perusak ungu, kapal perang kuning, dan kapal patroli putih. Meskipun kapal perang itu memiliki peringkat yang sama, mereka memiliki peralatan yang berbeda. Armada terdiri dari berbagai kapal perang dengan kapal induk sebagai intinya. Saat ini, ada 3 armada kapal induk yang merapat di dekat perairan kota Skycea. Seluruh federasi memiliki paling banyak 3 armada kapal induk. Ketiga armada induk ini ditempatkan di sini sebagai persiapan untuk perang melawan 2 benua lainnya.
Mereka semua dilengkapi dengan fasilitas canggih. Siapa yang mengira bahwa mereka akan diserang pada saat seperti itu? Selain itu, pelaku telah menggunakan senjata terlarang seperti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Untuk sesaat, air laut melonjak dan menabrak pantai seperti dalam adegan apokaliptik. Pusat lautan meledak dengan badai energi yang kuat. Tang Wulin secara pribadi mengalami kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 di Akademi Shrek. Dia tahu dalam hati betapa dahsyatnya senjata buatan manusia itu. Bahkan pohon emas dan sejumlah ahli top Akademi Shrek tidak bisa menahan kekuatan amunisi jiwa tetap God Killer peringkat. Itu adalah horor teknologi manusia. Beberapa peneliti pernah mengatakan bahwa jika kemajuan teknologi terus berlanjut dengan kecepatan seperti itu, suatu hari umat manusia mungkin dihancurkan oleh teknologi canggih mereka sendiri. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 telah dikembangkan 10.000 tahun yang lalu. Namun, hanya ada sedikit dari mereka. Itu benar-benar senjata taktis. Senjata-senjata ini tidak digunakan dalam ribuan tahun. Meskipun demikian, Tang Wulin sudah melihat dengan matanya sendiri kekuatan penghancurnya 2 kali dalam rentang beberapa tahun. Dia tidak yakin apakah dia harus menganggap dirinya beruntung. Berlawanan dengan kejutan yang memenuhi hati Tang Wulin, Long Yuxue saat ini dipenuhi dengan perasaan yang berbeda. Bagaimana dengan ombak yang menderu dan badai energi yang menakutkan, semuanya tampak apokaliptik di matanya. Sudahlah, dia saat ini berada dalam pelukan lengan yang kuat. Dia jelas bisa merasakan gelombang darah esensi gelombang kejut yang berasal dari tubuhnya. Itu menyelimutinya, sehingga melindunginya dari dampak energi. Kekuatan destruktif tidak bisa menyentuhnya karena mereka hanya melewatinya. Dia merasa aman dan hangat. Pelukannya adalah perlindungan terbaik yang bisa dia minta. Selama dia ada, situasi apapun yang mereka temui tidak akan menjadi masalah. Emosinya yang terpendam akhirnya memiliki jalan keluar setelah sekian lama. Long Yuxue bahkan merasa bahwa pengorbanannya di masa lalu sepadan. Perasaannya jelas dan dipenuhi dengan kenyamanan. Dia tidak lagi tertarik dengan apa yang terjadi di luar. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan kehilangan dirinya dalam gelombang kejut esensi maskulin dan darahnya yang padat. Dia memeluk pinggangnya dengan erat. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan sisik naga, dia berharap mereka bisa terus seperti ini selamanya. Dia mengalahkan sayapnya di belakangnya. Setelah pemeriksaan singkat, Tang Wulin terbang menuju pantai yang jauh dengan Long Yuxue di belakangnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Karena armada induk federal tiba-tiba diserang, dia memperkirakan bahwa seluruh pasukan militer akan marah. Skysia City akan ditutup dalam beberapa hari ke depan. Setiap orang yang mencurigakan di pantai pasti akan ditangkap. Jika mereka ditemukan, mereka akan berada dalam masalah besar juga. Semua orang yang mencurigakan pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Setelah beberapa saat kaget, Tang Wulin beraksi. Dia menemukan cara untuk melarikan diri dengan Long Yuxue. Tsunami terus mengamuk. Praktis menghancurkan setiap bangunan di sepanjang pantai. Untungnya, ada bendungan besar di pantai yang mengambil sebagian besar dampaknya. Kerusakan di Skysia City terbatas. Sirene yang memekakkan telinga berbunyi tepat ketika Tang Wulin dan Long Yuxue terbang menuju pantai. Kapal perang itu memasang penghalang pelindung saat mereka bergoyang dari dampak ombak. Untuk sementara waktu, permukaan laut bersinar dengan sinar pelindung penghalang. Semua kapal perang memiliki pelindung putih. Penghalang pelindung setiap kapal perang didasarkan pada pangkat kapal perang. Saat sirene berbunyi, semua radar militer diaktifkan. Pesawat tempur melesat ke langit. Sejumlah besar mesia juga diluncurkan dari kapal perang. Kekuatan spiritual Tang Wulin memang kuat. Dia tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat bahwa semua ini terjadi. Ini adalah kekuatan menakutkan dari kekuatan militer federal. Jutaan mesia melonjak seperti segerombolan lebah. Sesekali, ketika dia melihat ke belakang, dia bisa melihat beberapa sosok merah melintas. Pesawat tempur lepas landas berturut-turut. Dalam waktu singkat, radar menutupi area ratusan mil yang termasuk perairan. Itu sangat mengerikan. Setiap armada induk seperti landak yang hebat. 2 kapal perang ungu telah ditarik ke atas. Namun, kapal perang hitam yang tidak memiliki peralatan pertahanan terpukul dan tenggelam sepenuhnya. Hanya sisa-sisa kapal perang yang terlihat di permukaan laut. Tang Wulin tidak punya waktu untuk terpesona oleh kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia merasa bahwa dia berada dalam jangkauan radar. Bagaimanapun, dia masih manusia tidak peduli seberapa cepat dia bisa terbang.
Sapuan radar dari area yang luas bisa dilakukan dalam sekejap. Entitas yang bergerak seperti dia akan sulit untuk dilewatkan. Setidaknya ada 100 Mesya yang menargetkan dia dan Long Yuxue, dan mereka menuju ke arah mereka. Tang Wulin tidak khawatir tentang Mesya. Dengan kekuatan ledakan sayap naga emasnya, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk kehilangan mereka. Yang lebih menakutkan adalah ada pesawat tempur yang mengunci posisi mereka. Tang Wulin tahu cara mengemudikan pesawat tempur. Secara alami, dia tahu benar kecepatan pesawat tempur. Begitu mereka ditemukan, tidak mungkin untuk melepaskan mereka. Belum lagi Sol Douluo seperti dirinya, bahkan gelar Douluo tidak bisa bertarung melawan kekuatan militer federasi. Dia perlu menemukan cara untuk melarikan diri. Tang Wulin membuat keputusan dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba menarik Long Yuxue ke pelukannya. Gerakan yang tiba-tiba menyebabkan Long Yuxue merasa sakit karena tubuhnya dalam pelukan yang erat. Ketika Tang Wulin mengunci tangannya, ia menarik sayap naga emasnya di belakangnya. Cahaya kekuningan gelap menghampiri tubuhnya. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia berada di ketinggian 100 meter. Dia jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah penutup cahaya kekuningan tubuhnya, momentum kejatuhannya meningkat pesat. Ledakan. Long Yuxue merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jika Tang Wulin tidak memeluknya dengan erat dan melindunginya dengan energinya, dia berpikir bahwa dia akan tersingkir oleh dampaknya. Kemudian, dia merasakan udara di sekitar mereka menipis. Dia merasa sulit bernapas. Dia adalah master baju zirah pertempuran Sol Emperor peringkat. Meskipun dia terkejut, dia buru-buru memanfaatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia mengendalikan napasnya untuk mengurangi konsumsi oksigennya. Saat ini, dia terbangun dari sikap centilnya. Dia segera mendaftarkan situasi yang mereka hadapi. Sederhananya, mereka terjebak dalam baku tembak. Terlepas dari siapa yang memprakarsai serangan mendadak, mereka adalah penonton yang selamat dari serangan itu. Selanjutnya, mereka adalah penguasa jiwa. Mereka pasti akan menjadi subjek investigasi. Apakah itu Tang Wulin atau dia, identitas mereka harus dirahasiakan. Mereka tidak mampu diselidiki oleh pihak berwenang. Karena itu, mereka harus melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka ditangkap oleh tentara federal. Namun, Skysia City, tempat pasukan militer berkumpul, seperti penjara yang tak terhindarkan. Hampir seluruh wilayahnya ditutupi oleh radar. Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, Tang Wulin telah memilih untuk lari. Merasakan udara yang menipis di sekitar mereka, mereka seharusnya berada jauh di bawah tanah saat ini. Mereka bergerak di bawah tanah. Meskipun Long Yuxue tidak tahu bagaimana Tang Wulin mengelola ini, itu tidak diragukan lagi cara terbaik. Mereka terjebak oleh pesawat tempur dan Mesya di udara, dan radar terkunci pada posisi mereka. Mereka hanya bisa lolos dari deteksi radar dengan pergi jauh ke bawah tanah. Tidak mudah untuk menyebarkan radar seismik yang akan memberi mereka waktu. Tang Wulin dan Long Yuxue membutuhkan waktu untuk melarikan diri. Apa yang diaktifkan Tang Wulin adalah kemampuan torso bone dari Mountain Dragon King, kontrol gravitasi. Bab 1223. Raja Naga Gunung adalah dari unsur bumi itu sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk berlari ke bumi dan menggunakan tubuh besarnya untuk mengendalikan kecepatannya ketika dengan cepat mengebor di bawah tanah. Tangannya penuh melindungi Long Yuxue, jadi dia hanya bisa menggunakan ujung tajam sayapnya untuk membuka tanah. Kemampuan fisiknya jauh melebihi standar manusia. Segera, mereka sudah bosan puluhan meter ke tanah. Akan sangat sulit bahkan untuk radar seismograf untuk mendeteksi keberadaan mereka sejauh ini dan hasilnya akan cukup buram dalam hal apapun. Namun, tidak mudah untuk bergerak pada kedalaman seperti itu, biarkan saja mengendalikan kecepatannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual Tang Wulin yang luar biasa memainkan peran yang sangat penting di sini. Dia mengandalkan persepsinya tentang atribut bumi untuk merasakan struktur bawah tanah ribuan meter di sekitarnya. Dia segera menemukan sungai bawah tanah. Dia mencengkeram Long Yuxue saat dia mengebor ke arahnya dan membiarkan air membawa mereka. Meskipun sungai tidak mengalir deras, bergerak melalui air jauh lebih cepat daripada tanah. Perasaan bahaya menghilang secara bertahap dan Tang Wulin merasa lega. Namun, pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Long Yuxue di tangannya. Perjalanan mereka sudah berlangsung cukup lama. Dari keterkejutan hebat yang dia rasakan ketika Tang Wulin melesat ke bawah ke perasaan tercekik di kemudian hari,
Long Yuxue menanggung seluruh cobaan dengan pelan. Meskipun dia memiliki basis kultivasi jiwa kaisar, daya tahan tubuhnya jauh lebih rendah dari Tang Wulin. Kemampuannya untuk mengatur kekuatan jiwanya membuatnya mampu menahan napas untuk waktu yang lebih lama, tetapi jelas bahwa dia sudah melebihi itu. Dia sangat terpengaruh setelah mengalami goncangan hebat di samping perubahan pikiran dan jiwanya. Saat ini, tubuhnya sudah mulai terasa agak kaku sementara fluktuasi hidupnya mulai melemah secara nyata. Oh tidak, masih kaget, Tang Wulin buru-buru menunduk untuk melihat Long Yuxue. Dia mengandalkan Purple Demon Eyes dan menemukan mata Long Yuxue tertutup rapat dan wajahnya yang menawan pucat, seperti kertas dengan nada hijau ungu. Jelas bahwa dia tercekik. Pada titik ini, Tang Wulin tidak berani melambat dan dia menyingkirkan semua hal lain dari pikirannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mencium bibir halus Long Yuxue untuk memberinya napas esensi vital. Metode surga misterius yang dia pelihara dikenal karena vitalitasnya yang berkelanjutan. Selain pelatihan tubuh sekte dan penanaman kuat, inti ganda dan sirkulasi ganda yang terbentuk di tubuhnya memungkinkan dia untuk menahan napas untuk waktu yang sangat lama tanpa kesulitan. Long Yuxue dibawa kembali dari tepi bahaya setelah menerima napas kehidupan Tang Wulin. Tubuhnya jelas-jelas rileks sementara dadanya mulai naik turun. Bibirnya lembut dan harum, tetapi Tang Wulin tidak bisa tidak peduli menikmati momen itu. Dia mempercepat dan mengandalkan ingatannya untuk bergerak ke arah tempat tinggal mereka dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai matanya untuk mengamati situasi di tanah. Dia akhirnya menemukan jalan yang sedikit lebih sepi dan membawa Long Yuxue saat mereka menuju ke sana. Bibir mereka terbuka ketika mereka berdua menembus tanah. Tang Wulin tidak terganggu dengan penampilannya yang acak-acakan. Dia segera membawa Long Yuxue untuk bersembunyi di sebuah gedung sambil menarik kembali kekuatan jiwanya untuk menghindari ditemukannya peralatan deteksi kekuatan jiwa di radar tingkat tinggi. Long Yuxue terengah-engah, tapi matanya yang indah tetap tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Dia menciumku. Meskipun dia mengerti bahwa itu adalah masalah kemanfaatan, pada saat yang tepat, hatinya dipenuhi gelombang dan riak emosi. Dia sudah lupa tentang rasa sakit tercekik seolah-olah itu dilemparkan ke angin. Tang Wulin membersihkan tanah dari tubuhnya. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya, jadi tidak mudah untuk menyingkirkan semua itu. Saat itu, suara sirene sudah bergema di seluruh Skycea City. Dia bahkan bisa mengetahui dengan kaki bahwa Skycea City akan diperintah oleh kontrol militer untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Ini akan sangat merepotkan bagi mereka. Dia akan merenungkan hal ini lebih banyak ketika dia kembali. Tang Wulin menyalakan komunikator jiwanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan sinyal untuk semua orang untuk berkumpul. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Tang Wulin ke Long Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak berbicara lagi karena dia membiarkan emosi yang tidak biasa tenggelam ke lubuk hatinya. "Ayo kembali dengan cepat. Aku khawatir akan ada beberapa perubahan pada rencana. Tidak peduli target serangan ini, kita harus bersembunyi dulu," kata Tang Wulin dengan suara berat. Masyarakat umum tidak menyadari situasi tersebut. Ledakan keras yang menggema di seluruh kota diikuti oleh sirene yang menusuk pasti akan menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Sekaligus, orang-orang di jalanan semua sibuk. Tang Wulin dan Long Yuxue memanfaatkan kekacauan untuk kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Semua orang sudah kembali setelah menerima sinyal Tang Wulin. "Kapten, apa yang terjadi?" Yue Zhengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat melihat tampilan Tang Wulin yang acak-acakan. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, "Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Saya sudah menghubungi orang-orang dari Sekte Tang. Kita harus pindah." Seseorang menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk menyerang armada federal sebelumnya di pelabuhan Angkatan Laut. Kapal perang hitam dibombardir dan tenggelam. "Saya khawatir Skycea City akan dipenuhi bahaya setiap saat dalam waktu singkat, jadi kita perlu menyembunyikan diri kita dengan lebih baik." Petik 2. Amunisi jiwa tetap peringkat 9. Keenam monster lainnya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar nama itu. Mereka hampir terbunuh oleh serangan mengerikan kembali ketika Akademi Shrek dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa amunisi jiwa tetap peringkat 9 akan muncul sekali lagi. Sementara itu, pintu didorong terbuka dan Amorous Douluo Zhang Xin masuk dari luar. Zhang Xin berbicara, "Ikuti saya." Sebenarnya, tempat mereka tinggal awalnya milik Sekte Tang.
Jadi, mereka tidak perlu memberikan informasi check-in. Dipandu oleh Zhang Xin, mereka memasuki dunia bawah tanah sekali lagi melalui sebuah terowongan di belakang hotel. Namun, tempat itu kurang canggih dibandingkan dengan Heaven Door City. Hanya ada satu tempat berlindung yang agak redup di bawah tanah. 7 monster Shrek, Aruheng, Sima Jinchi dan juga anggota unit naga darah diturunkan dalam suksesi. Dalam 1 jam, kelompok sudah selesai berkumpul. Seperti yang diperkirakan Tang Wulin, kota Skysia telah mendeklarasikan darurat militer dan meluncurkan pencariannya untuk pelanggar di seluruh kota. Selain itu, informasi itu disegel dari luar sehingga berita tentang serangan itu tidak akan menyebar keluar Skysia City sendiri. Segera, beritanya kembali. Militer telah meluncurkan pencarian komprehensif dan memiliki banyak jenis alat deteksi skala besar. Setiap master jiwa dengan basis kultivasi di atas 3 cincin perlu menjalani pemeriksaan menyeluruh dan interogasi dari militer untuk memverifikasi identitas mereka di kota Skysia. Di sisi lain, Douluo Asmara membawa berita yang membuat Tang Wulin terdiam. Menurut penyelidikan militer, serangan itu diluncurkan oleh pasukan rahasia Star Luo Empire. Itu tidak mungkin, kata Tang Wulin dengan tegas. Karena Star Luo Empire telah membuat keputusan untuk bekerja sama dengan kita, mengapa mereka kembali pada kata-kata mereka sekarang? Kekuatan amunisi jiwa peringkat 9 yang luar biasa, tetapi pada kenyataannya, itu pasti tidak dapat menyebabkan kerusakan yang cukup untuk menghancurkan sebuah armada pengangkut. Sebaliknya, itu hanya akan meningkatkan permusuhan federasi. Paling tidak, itu akan mempercepat dimulainya perang. Selain itu, membawa amunisi jiwa tetap peringkat 9 ke federasi bukanlah tugas yang mudah, apalagi ke kota Skysia. Petik 2. Asmara Douluo Zhang Xin mengangguk. Kami memahami bahwa hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Luo Star untuk meluncurkan serangan itu, tetapi bukan itu yang dipikirkan militer. Sebuah kapal perang sangat mahal. Militer tentu saja sangat marah karena kemarahan saat ini dan banyak ide keliru yang muncul di Star. Kekaisaran Luo. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Jika bukan Kekaisaran Bintang Luo, lalu siapakah itu? Apakah itu pemujaan Roh Kudus? Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, saya pikir ada kemungkinan bagus itu adalah Roh Kudus. Namun, tidak ada yang terkait dengan kultus menurut berita yang datang dari militer. Sebaliknya, banyak tanda menunjuk ke arah Kekaisaran Luo Bintang. Petik 2, Bab 1224. Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, itu sulit diceritakan, tetapi serangan itu benar-benar mengakibatkan kerugian besar. Berita paling jelas yang kami terima sejauh ini adalah bahwa kapal perang sedang dirombak pada saat itu. Hanya ada kerangka kru staf pemeliharaan di kapal, sehingga korbannya relatif rendah. Ada lebih dari 200 orang tewas. Jika seluruh kru ada di pesawat, korban pasti akan melebihi 3.000. Petik 2. Ada kilatan cahaya di mata Tang Wulin. Mungkinkah ini diplot oleh militer? Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Harganya terlalu tinggi. Kapal perang hitam benar-benar di bawah kendali fraksi Hawk. Biaya pembuatan kapal seperti itu terlalu besar, fraksi Hawk tidak akan pernah setuju untuk menghancurkan satu. Dengan demikian, penyerang pasti orang lain. Di sisi lain, saya pikir ada sangat sedikit yang bisa menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk melancarkan serangan. Petik 2. Tang Wulin mempertimbangkan sebelum dia berbicara, kita akan menunggu dan melihat. Jika konflik ini dipicu dengan sengaja untuk mempercepat dimulainya perang, seseorang tentu saja memperburuk situasi dari belakang untuk mengintensifkan serangan sesegera mungkin dan mengumpulkan pasukan di depan umum. Anda berkomunikasi dengan Star Luo dan Do Spirit Empires. Kami harus mengkonfirmasi apakah merekalah yang meluncurkan serangan terlebih dahulu. Petik 2. Long Yuxue berbicara dari samping, sulit untuk mengatakannya. Aku khawatir mereka tidak akan mengakuinya meskipun itu adalah perbuatan mereka. Seketika, tempat perlindungan bawah tanah tenggelam dalam keheningan yang dalam. Yuanen Yehui bertanya, Yang Mulia, apakah hal ini akan memengaruhi rencana kami untuk pergi ke Do Spirit Empire? Zhang Xin mengangguk, itu pasti akan terpengaruh. Pelabuhan sudah terkunci penuh. Meskipun kapal kita masih memiliki akses ke laut, kemungkinan besar kita akan ditemukan. Aku takut kita harus menunggu saat ini. Namun, jika kita terus menunda di sini sementara federasi bergegas untuk berperang di sisi lain, mungkin saja tidak ada cukup waktu. Kecuali, Tang Wulin menyipitkan matanya,
Kecuali kita dapat membuktikan bahwa serangan itu tidak berhubungan dengan Star Luo dan Do Spirit Empires dalam waktu singkat. Kita dapat mengalihkan perhatian publik dan federasi untuk membuktikan bahwa ini adalah tuduhan palsu. Yue Zhengyu berbicara dengan cemberut di wajahnya, identitas kita sudah sangat sensitif, jadi kita bahkan tidak bisa melakukan penyelidikan. Bagaimana kita akan melakukan itu? Tang Wulin mondar-mandir di kamar. Dou Luo Zhangxin yang mesum juga mengerutkan kening. Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi perubahan yang tiba-tiba ini dapat menghancurkan semuanya dan membuat mereka tidak dapat menghentikan perang. Setelah beberapa saat, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Long Yuxue. Identitas kita tidak bisa diungkapkan, tetapi bagaimana jika kita melakukan ini atas nama unit Dewa Darah kita? Tentara Dewa Darah adalah pasukan tempur rahasia yang hanya disadari oleh pejabat tinggi federasi. Namun, Darah God Army adalah tentara federal juga dan posisinya bahkan lebih tinggi daripada tentara lain yang memiliki pangkat serupa. Kita harus mengambil risiko sekarang. Yuxue, silakan hubungi tentara dan minta bantuan mereka untuk bekerja bersama kami. Aku akan membahas dengan Yang Mulia Cermin Cerah Dou Luo. Petik 2. Baiklah. Sepertinya dia selalu mendukung permintaan Tang Wulin tanpa syarat. Dia segera setuju tanpa ragu sedikit pun dan menuju ke atas untuk menelepon. Tidak ada sinyal di ruang bawah tanah. Zhang Xin memandang Tang Wulin. Wulin, jangan terburu-buru dalam hal-hal gegabah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, kita tidak punya pilihan selain untuk mengambil kesempatan. Kalau tidak, bencana seperti itu akan membuat usaha kita sia-sia. Kita harus menghentikan perang dari memulai terlalu dini. Apakah mereka tidak berusaha memperburuk situasi? Lalu, kita akan memberi mereka sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Dibandingkan dengan Star Luo dan Do Spirit Empires, publik masih memiliki permusuhan yang paling besar bagi para penguasa roh jahat Roh Kudus Pemujaan yang melancarkan banyak serangan. Kakak, apakah Anda punya bukti? Tanya Xie. Tang Wulin mengangkat bahu. Tidak peduli itu yang melakukan ini, dari titik ini dan seterusnya, itu semua kesalahan Roh Kudus. Kami pasti akan menemukan bukti, terlepas dari mana asalnya dan apakah itu asli atau palsu. Mereka bukan satu-satunya yang mampu mengarang tuduhan palsu. Petik 2. Setelah ledakan hebat, semua kota Skysia telah tenggelam dalam suasana tegang. Warga sipil menolak meninggalkan rumah mereka. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka merasa perang akan pecah kapan saja. Meskipun armada Issea selalu ditempatkan di kota Skysia, mayoritas masyarakat belum pernah merasakan perang yang mendekat sebelumnya. Ledakan keras dan juga tsunami yang hampir melonjak ke kota telah membuat mereka ketakutan. Bahkan lebih banyak orang memilih untuk tetap di rumah untuk menonton berita menggunakan televisi jiwa mereka, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan acara ini setiap saat. Menurut bukti yang telah ditemukan, serangan itu sangat mungkin berasal dari pasukan rahasia Star Luo Empire. Federasi sangat mengutuk tindakan ini. Otoritas militer telah menyatakan niat mereka untuk mengambil tindakan pembalasan akut atas bukti yang sah. Petik 2. Berita tentang masalah ini datang tanpa henti. Selain tuduhan siapa pelaku serangan ini, ada juga analisis para ahli tentang kemungkinan perang, serta perbandingan kekuatan militer antara Federasi dan Kekaisaran Bintang Luo dan analisis urusan militer. Semua berita sepertinya mengirimkan satu sinyal tunggal, yaitu bahwa perang dapat dimulai kapan saja. Dibentuk kurang dari 6 bulan sebelumnya, Komando Gabungan Angkatan Darat Issea dibentuk setelah sentralisasi Armada Nordsea, Armada Issea dan juga Armada Dewa Laut, yang menduduki peringkat pertama dalam federasi, di kota Issea. Lingkup yurisdiksi komando bersama mencakup 3 armada dan korps tentara di mana armada-armada ini ditempatkan. Jumlah total tenaga kerja adalah lebih dari 400.000 tentara. Yang disebut, pasukan tentara hebat, dari seluruh federasi Dou Luo memiliki total kekuatan angkatan laut sebanyak 300.000. Di sisi lain, lebih dari setengah angkatan laut berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa komando gabungan yang dibangun di Korps Angkatan Darat Issea memiliki yurisdiksi atas hampir setengah dari kekuatan militer seluruh federasi. Saat ini, perintah gabungan itu benar-benar diam. Seorang lelaki tua dengan hidung menonjol, mata dalam, ekspresi tegas dan 3 bintang jenderal di pundaknya duduk di kursi utama. Auranya sedalam jurang dan rasanya seperti terlalu dalam untuk bisa dipahami. Suasana menindas di pos komando sebagian besar berasal dari dia.
Kelompok prajurit yang duduk di kedua sisi meja panjang semuanya adalah perwira tinggi dengan bintang-bintang berkilauan di pundak mereka. Mereka yang berpangkat militer jenderal besar hanya bisa mengambil kursi yang paling rendah di meja dengan hormat. Kedua orang yang duduk di kursinya mirip dengan dia, karena mereka berdua adalah jenderal. Namun demikian, meski memiliki pangkat militer yang sama, mereka tampak jauh lebih lemah ketika membandingkan aura mereka. Menurut penunjukan militer Federasi Douluo, sang jenderal dianggap sebagai pangkat militer tertinggi yang tersedia selain Marsal Federal yang juga dianugerahi pangkat militer umum yang besar. Di sisi lain, bahkan posisi jenderal dibagi menjadi beberapa peringkat yang berbeda sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mampu duduk di kursi utama secara alami adalah perwira tertinggi di militer. Pada hari ini, ia juga seorang tokoh tangguh yang mampu menciptakan gempa di 4 lautan besar di Federasi hanya dengan kep kakinya. Panglima tertinggi, sesuai dengan situasi saat ini, kami telah mempersempit penyerang menjadi mungkin dari militer Star Luo Empire. Kami telah meluncurkan pengintai yang komprehensif untuk mencari setiap kemungkinan tersangka, kata jenderal yang duduk di kursi utama dengan hormat. Kekaisaran Luo Bintang. Komandan tertinggi yang duduk di kursi utama memiliki ekspresi dingin dengan senyum mengejek di tatapannya. Tatapannya menyapu perwira militer yang duduk di kedua sisi meja panjang. Apakah kamu bodoh atau kamu menghina kecerdasanku? Selalu ada tujuan ketika seseorang melakukan sesuatu. Fantastis. Mengapa kamu tidak mulai memberitahu kami apa alasan Kekaisaran Luo Star untuk melancarkan serangan pada kami saat ini? Juga, apakah itu hanya kebetulan bahwa kapal perang yang ditargetkan hampir seluruhnya tak berawak? Kalian semua sangat pandai membuat keputusan, kan? Outsu, kapal perang itu milikmu. Katakan padaku. Petik 2. Komandan tertinggi sedang berbicara kepada salah satu jenderal yang duduk di kursi utama. Jenderal itu memiliki ekspresi yang sama tidak menyenangkannya. Kapal perang hitam itu tak terbayangkan mahal. Biaya produksi kapal ini mencapai angka astronomi bahkan sebelum dipersenjatai sepenuhnya. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Laut Nordsea yang baru-baru ini ditunjuk, Jenderal Su Yangyun, mantan Wakil Menteri Staf Militer Federal, suasana hatinya saat ini jelas sangat buruk. Investigasi menyeluruh. Kita harus menyelidikinya dengan saksama. Kita akan menyelesaikan semua ini dengan segala cara. Su Yangyun menamparkan meja itu sekaligus. Komandan tertinggi memandang wajahnya yang memerah dan mengangguk. Memang benar bahwa kamu perlu menyelidiki masalah ini dengan amat. Pertama, kita akan mulai dengan memeriksa diri kita sendiri. Jenderal mana yang bertanggung jawab atas pasukan radar armada federal? Seorang jenderal besar yang duduk lebih jauh berdiri, wajahnya pucat saat dia memberi hormat. Melaporkan ke komandan tertinggi. Ini aku. Tangkap dia, kata komandan tertinggi dengan ekspresi tenang. Segera, 2 tentara kekar masuk dari luar dan mengangkat tubuh jenderal utama. Panglima tertinggi, aku tidak bersalah. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Jenderal besar itu langsung takut karena akalnya, karena dia sangat sadar akan kehendak kuat komandan tertinggi ini. Semua sudah berakhir baginya jika dia ditangkap. Ketidakmampuan dan kelalaian, 2 kata ini cukup untuk menghukum Anda. Bawa dia pergi untuk diinterogasi. Komandan tertinggi menghukum orang ini hanya dengan beberapa komentar sederhana. Sekaligus, para jenderal lainnya duduk tegak dan meluruskan punggung mereka. Banyak dari mereka berkeringat dan bahkan Komandan Resimen Korps Angkatan Laut Nordsea Su Yangyun dengan wajahnya yang memerah sebelumnya memiliki perubahan wajah juga. Bab 1225. Lagi pula, tidak mudah untuk menghukum seseorang dengan pangkat umum utama meskipun hukuman dijatuhkan oleh atasan. Meskipun demikian, orang yang duduk di kursi utama sebelum mereka berbeda. Meskipun dia hanya seorang jenderal, otoritasnya, dalam arti tertentu, lebih besar dari Marshal Federal. Dia memiliki beberapa identitas lain yang akan mengejutkan seluruh federasi. Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Master Hol-Hol Perang Dewa, Batas Douluo. Salah satu identitas ini akan dianggap sebagai nilai tertinggi di seluruh federasi. Selain itu, ia memegang jabatan itu secara bersamaan. Komandan tertinggi adalah salah satu perwakilan dari fraksi Hawk. Namun, ada faksi yang berbeda di dalam fraksi Hawk itu sendiri dan orang ini milik faksi terkuat dan terberat. Terlepas dari siapa orang itu dan untuk alasan apapun, militer akan menemukan orang itu cukup berani untuk menyerang armada federal. Melaporkan, Tuan. Sementara itu,
Seorang petugas keamanan berteriak keras ke pintu. Wajah komandan tertinggi menjadi gelap. Apa itu? Petugas keamanan berjalan dengan langkah cepat. Dia berdiri tegak sebelum memberi hormat. Melaporkan kepada komandan tertinggi. Ada sepasukan tentara berpakaian seragam militer khusus di barak. Mereka mengatakan mereka adalah pengawas yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh markas federal. Mereka menerima kabar bahwa armada itu diserang, jadi mereka ada di sini untuk penyelidikan. Petik 2. Inspektur yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh kantor pusat federal. Ekspresi Chen Xinji menjadi gelap. Bawa pemimpin ke ruangan. Aku ingin melihat inspektur yang dikirim oleh federasi. Para jenderal komando gabungan yang tersisa bingung oleh situasi. Federasi mengirim pengawas. Apakah itu sengaja ditargetkan pada komando bersama armada? Menurut aturan militer, ada unit khusus yang bertugas mengawasi unit tempur yang ada. Namun, peraturannya berbeda untuk armada gabungan. Panglima tertinggi armada gabungan adalah Lord Hall perang saat ini, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Siapa yang memiliki keberanian untuk menyerbu wilayahnya? Apakah orang-orang ini keluar untuk menggali kuburan mereka sendiri terutama ketika dia marah? Tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas Chen Xinji bahkan jika dia menembak 1 atau 2 orang karena posisinya saat ini di militer. Tidak lama kemudian seorang pemuda mengenakan seragam militer putih berjalan ke ruangan yang dipimpin oleh seorang petugas keamanan. Pemuda itu tinggi dan besar dengan bahu lebar. Dia memiliki penampilan yang elegan dan tampan dan memiliki udara yang bermartabat tentang dirinya. Usianya sekitar 28 tahun. Seragam militernya yang seputih salju begitu rapi ditekan sehingga nyaris tidak ada kerutan. Bintang-bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di setiap sisi bahunya. Semangat kepahlawanannya sombong. Dia mengikuti dengan cermat di belakang petugas keamanan ketika dia melangkah ke pos komando. Meskipun dia di hadapan puluhan jenderal, dia tidak tersentak sedikit pun. Dia berjalan dengan langkah besar sampai dia berjarak 5 meter dari Chen Xinji. Tangan kanannya mengepal sebelum mengayunkan tangannya ke dadanya. Dia memberi hormat Chen Xinji dengan salam militer yang aneh. Chen Xinji tiba-tiba menyadari ketika dia melihat seragam militer pada pria itu. Dia menjadi sangat sadar akan identitas pendatang baru setelah mengamati salam militer. Namun, dia mengerutkan kening segera setelah itu. Sejak kapan korps tentara bergabung dengan divisi pengawasan? Komandan tertinggi kita yang terhormat, aku dari divisi pengawasan markas militer federal. Aku koresponden khusus dan nama kodeku adalah Naga Darah. Sebagian besar jenderal mengharapkan Chen Xinji memiliki ledakan. Anehnya, dia tidak melakukannya. Chen Xinji menatap pemuda yang tak tergoyahkan di depannya. Dia berbicara dengan suara berat, "Dari mana asalmu?" "Ya." Blood Dragon menjawab, "Kami pada awalnya tidak bertugas mengawasi armada gabungan, tetapi kami menduga bahwa serangan armada gabungan itu terkait dengan kasus yang sedang kami selidiki. Kota Skysia sedang dikunci saat ini. Ini berdampak pada operasi kami terhadap suatu batas tertentu jadi kami meminta interogasi. Jika mungkin, saya ingin membicarakannya dengan Anda secara pribadi." Petik 2. Setelah mendengarnya, sisa prajurit merasa lega. Jika mereka benar-benar dikirim oleh divisi pengawas federal untuk memantau mereka, itu akan tampak terlalu cepat karena ledakan baru saja terjadi. Dari mana datangnya jenderal besar yang begitu muda? Dia begitu tenang dan tenang saat berbicara dengan Douluo Chen Xinji tanpa batas. Itu sudah cukup untuk membuat mereka takut padanya. Tidak semua orang mampu berperilaku begitu tenang di depan Douluo Laut Tanpa Batas. Chen Xinji berbicara, "Bawa dia untuk istirahat dulu. Kita akan bahas nanti." Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa Naga Darah ke ruangan lain. Su Yangyun memandang ke arah Chen Xinji. "Panglima tertinggi, apakah dia dari sana?" Para jenderal utama dan jenderal letnan tidak bisa mengidentifikasi Naga Darah. Namun, sebagai seorang jenderal sendiri, dia tahu tentang banyak rahasia federal sehingga dia bisa, setidaknya, mengenali orang itu sedikit. Chen Xinji mengangguk. "Kemungkinan besar, aku akan bertanya nanti untuk mengetahui apakah dia berasal dari sana. Jika dia, maka dia tidak ada hubungannya dengan kita. Mungkin, dia dapat memberikan beberapa informasi tentang ini." Su Yangyun mengangguk. "Jika dia dari sana, maka kita tidak bisa mengabaikannya. Kontribusi mereka terhadap federasi luar biasa. Aku sudah mendengar itu." Chen Xinji mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Yangyun melanjutkan.
Su Yangyun memperhatikan bahwa orang yang duduk di seberangnya adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Issea, Jenderal Su Ming yang baru-baru ini dipromosikan. Dia tampak agak bingung. Su Ming juga menyadari bahwa jenderal besar yang berpakaian putih sebelumnya kemungkinan besar akan terhubung dengan rahasia militer. Sebagai seorang jenderal yang baru dipromosikan, dia belum mempelajari rahasia. Naga darah dibawa ke ruang resepsi lain. Dia duduk di sofa sambil mengamati ruangan. Ruangan itu tidak mewah tetapi bisa dianggap indah. Kusen pintu diukir dari kayu sementara perabotan kayu membuat ruangan tampak antik. Itu tidak terlihat seperti kantor seorang jenderal, tetapi secara estetika menyenangkan. Naga darah menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Dia merenungkan perilakunya setelah tiba di sini untuk memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin adalah naga darah. Dia mengambil risiko dengan perjalanan ini, tetapi dia merasa agak percaya diri. Yang paling penting, dia tidak bisa membiarkan masalah itu berada di bawah kendali fraksi Hawk, jika tidak, mungkin ada masalah. Karena itu, dia membuat rencana untuk datang bersama dengan rekan-rekannya. Sebelum dia datang, dia telah membuat persiapan yang memadai. Pertemuan komando gabungan tidak berlangsung lama karena keputusan inti telah dibuat. Mereka akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk menemukan. Di sisi lain, Federasi sudah menuduh Kekaisaran Bintang Luo yang jauh berada di balik serangan itu. Peringkat persetujuan dari fraksi Elang pasti akan sangat meningkat. Tangisan untuk perang yang akan dimulai sudah mulai menggerakkan udara. Ketika Chen Xinji berjalan ke kantornya, dia melihat Tang Wulin duduk di sana dalam istirahat. Punggungnya tegak, seragam militer putihnya melengkapi semangat kepahlawanannya yang sombong. Sudah 4 jam sejak mereka pertama kali bertemu. Chen Xinji mengangguk diam-diam. Orang ini pantas mendapatkan reputasi pasukan Dewa Darah. Dia tidak sombong atau gegabah. Tidak heran dia mampu menjadi jenderal besar di usia yang begitu muda. Namun, Chen Xinji heran bahwa ia tidak mampu melihat melalui basis budidaya Tang Wulin. Dia merasakan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa Tang Wulin di bawah 8 cincin, namun tampaknya ada jenis fluktuasi energi lain yang tidak jelas tetapi bahkan lebih kuat. Sulit dideteksi tetapi jelas tidak lemah. Chen Xinji bisa mengetahui dari fluktuasi esensi darahnya dan rincian kerangkanya bahwa pemuda di depannya agak mengesankan dalam memiliki prestasi seperti itu di usia yang lembut. Tang Wulin merasakan sesuatu yang samar-samar, jadi dia menarik auranya. Dia membuka matanya untuk melihat laut tanpa batas. Douluo Chen Xinji menatapnya. Panglima tertinggi, Tang Wulin segera berdiri dan memberi hormat kepada Chen Xinji sekali lagi. Anak muda, apakah kamu tahu apa reaksiku ketika aku pertama kali melihatmu? Suara Chen Xinji terdengar suram dan dingin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku harus mengeksekusimu dengan menembak. Balasan dari Chen Xinji terdengar seolah-olah ada senapan sinar jiwa yang diarahkan ke dahi Tang Wulin. Bab 1226. Sombong spiritual yang kuat ada pada Tang Wulin secara instan. Tekanan itu mencekik Tang Wulin. Rasanya seperti semburan tak berujung, perkasa yang akan menghancurkannya menjadi fragmen sepenuhnya. Itu adalah wilayah spiritual. Tang Wulin segera tahu bahwa batas Douluo sebelum dia telah melepaskan domain spiritual. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya tentang wilayah spiritual yang dilepaskan oleh cahaya gelap Douluo Long Yeiwei, ia tidak akan mampu menahan serangan yang sekarang. Namun, dia terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai ranah spirit domain. Meskipun Tang Wulin belum memahami wilayah spiritualnya, pembelaannya agak kuat. Sombong spiritual hanya berlangsung sebentar. Rasa takjub melintas melewati wajah Chen Xinji. Itu wilayah spirit domain. Kamu punya kekuatan spiritual dari domain spirit, iya. Tang Wulin merasakan dadanya mengencang. Dia tidak berhasil menyembunyikan kekuatan spiritual domain rohnya karena penindasan domain spiritual orang lain. Itu menjadi sedikit merepotkan baginya karena limit Douluo ini terlalu memperhatikannya. Pria sebelum Tang Wulin adalah Master Hall saat perang Hall God. Meskipun rias wajah Tang Wulin tidak cacat, identitasnya mungkin terungkap jika limit Douluo mengawasinya. Tatapan Chen Xinji setajam pisau. Jika semua orang dari fraksi Hawk digambarkan sebagai elang, maka dia pasti Raja Elang di antara elang. Apalagi seorang jenderal besar, bahkan seorang jenderal dengan peringkat yang sama akan merasa sulit untuk menolak pengaruhnya yang kuat. Namun, pemuda sebelum Chen Xinji tampak tenang dan tenang. Aura Chen Xinji tetap kuat,
tetapi dia terkejut pada saat yang sama. Jelas bahwa pemuda itu baru berusia 30 tahun, namun dia memiliki kekuatan spiritual domain roh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia berada di usia muda, dia jauh lebih lemah dari wilayahnya saat ini. Peningkatan kekuatan spiritual berbeda dari peningkatan kekuatan jiwa. Ada saat-saat seseorang dapat mengandalkan mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi untuk membantu dalam peningkatan basis budidaya kekuatan jiwa. Sedangkan untuk peningkatan kekuatan spiritual, seseorang hanya bisa mengumpulkan dan menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang. Selain itu, seseorang perlu dianugerahi dengan anugerah alam yang benar-benar kuat untuk mengisi daya di alam domain spirit. Hanya segelintir harta karun langit dan bumi yang diketahui yang mampu secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Pria muda bernama Naga Darah yang berdiri di depannya memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual yang kuat dan stabil. Dia tidak hanya memasuki ranah spirit domain, tetapi telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap ranah spirit domain. Rupanya, Chen Xinji bahkan lebih heran. Dia menyadari pentingnya kekuatan spiritual di tingkat ini. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga, pemuda ini pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di masa depan. Sebagai perwira tinggi federasi, posisinya sebagai hall perang dewa perang lebih tinggi dari seorang jenderal dengan peringkat sebagai hall dewa perang mewakili kekuatan yang paling kuat di federasi. Dunia luar tidak memiliki pengetahuan tentang beberapa rahasia yang ada. Misalnya, Mesia surgawi yang dikendalikan oleh federasi hanya akan tersedia untuk War God Hall. Itu adalah rahasia yang tak terhitung. Setiap tahun, investasi federasi di War God Hall adalah astronomi. Posisi War God Hall tidak tergerak terlepas dari perubahan apapun di Parlemen Federal. Selain dari Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji, hanya beberapa orang yang tahu seberapa kuat kemampuan sejati War God Hall. Dunia luar hanya tahu tentang 18 War God of the War God Hall. Apakah kamu penerus yang dipersiapkan oleh Sang Huanyun? Atau penerus darah satu? Tanya Chen Xinji dengan acuh tak acuh. Tang Wulin berbicara, Panglima tertinggi. Saya di sini bukan untuk membahas masalah ini. Apakah Anda ingin mendengarkan penyelidikan kami tentang serangan itu? Chen Xinji mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Dia bisa melihat kekuatan dan kepercayaan diri di mata Tang Wulin. Anak muda, apakah kamu tahu tempat ini? Tanya Chen Xinji dengan dingin. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ini kantormu. Chen Xinji mencibir dengan dingin. Identitasmu palsu. Koresponden khusus itu palsu. Divisi Pengawasan Federal tidak akan pernah mengirim seseorang ke tempatku, kecuali jika mereka tidak ingin hidup lagi. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Chen Xinji untuk menghina dan licik. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada Chen Xinji sebelum kunjungannya. Meskipun dia adalah pemimpin fraksi elang, dia berbudi luhur dan ketat. Dia tidak akan pernah terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena alasan ini, Tang Wulin bersikeras untuk melakukan perjalanan ini. Pasukan Dewa Darah tidak akan ikut campur dengan divisi pengawas. Jadi, reaksi pertamaku setelah mendengarkanmu adalah mengeksekusimu dengan menembak. Kau cukup berani. Kau memiliki keberanian untuk menuju komando bersama. Kau bahkan berani menyelinap melewati pos pemeriksaan untuk menemui saya. Anda dianggap cukup mampu. Karena itulah saya memberi Anda kesempatan ini. Katakan, apa tujuan Anda? Petik 2. Tang Wulin tetap tenang dan tidak tergesa-gesa meskipun tatapan Chen Xinji sombong dan menindas. Dia tidak khawatir meskipun apa yang dikatakan Chen Xinji. Aku sadar aku tidak bisa menyembunyikan identitasku darimu. Aku yakin kamu bisa tahu dengan pandangan bahwa aku tidak datang dari suatu divisi pengawasan. Aku menggunakan nama divisi pengawasan karena aku berharap setidaknya dapatkan kesempatan untuk bertemu denganmu, kata Tang Wulin secara alami. Oh, tatapan Chen Xinji sedikit bergerak. Apakah kamu tahu bahwa aku bisa membuat kamu diadili di pengadilan karena kelakuanmu? Tang Wulin tersenyum. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Bicara kalau begitu, kamu hanya punya satu kesempatan untuk meyakinkan aku. Chen Xinji berjalan ke sofa dan duduk. Secara rahasia, Tang Wulin merasa lega. Dia tahu Chen Xinji tidak hanya kuat tetapi juga orang yang masuk akal. Dia bisa saja pantang menyerah dan licik seperti rubah. Saat ini, ia adalah salah satu yang terkuat di dunia saat ini.
Dia berada di peringkat yang sama dengan tokoh-tokoh berikut, yaitu, Atlas Akademi Shrek Douluo Yunming yang merupakan Master Pavilion Dewa Laut, Master Pagoda Roh Qiangu Dongfeng, dan Master Hall Sekte Douluo Hall, Herles Douluo. Aku hanya bisa mendiskusikan masalah ini denganmu sendirian. Jika kamu memiliki peralatan pemantauan audio di ruangan ini, aku sarankan kamu mematikannya. Hal ini adalah tingkat keamanan tertinggi dari Federasi. Aku hanya diperbolehkan untuk berbicara kepada Anda setelah diizinkan oleh Blood One dan Komandan Resimen Zhang. Ekspresi Tang Wulin berubah serius saat tatapannya redup. Chen Xinji berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya peralatan pemantauan audio karena aku tidak perlu membenarkan tindakanku selama ini. Jadi, tolong katakan apa yang kamu pikirkan. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Setiap kali sinar berkedip di matanya, udara akan sedikit goyah. Panglima tertinggi, saya yakin Anda tahu tentang keberadaan pesawat abisal. Baru-baru ini, gelombang abisal yang belum pernah terjadi muncul yang, saya yakin, militer telah menerima berita tentang itu juga. Tentara Dewa Darah meminta bala bantuan dari militer. Petik 2. Chen Xinji mengangguk. Namun, masalah ini terselesaikan segera setelah itu, kan? Apa bedanya dengan pasang surut abisal lainnya dari masa lalu? Tatapan Tang Wulin terpaku. Ada perbedaan yang sangat besar. Ada lebih dari 10 Raja Abisal yang berpartisipasi dalam pasang abisal termasuk pembangkit tenaga Raja Peringkat. Itu bahkan lebih menakutkan bahwa penguasa pesawat abisal yang dikenal sebagai Raja Bijak Abisal bergerak juga. Petik 2. Chen Xinji berdiri tegak tiba-tiba karena dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Blood God Army belum melaporkannya ke atasan mereka atau di tingkat parlemen. Itu diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Abisal Sage King. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ya, Raja Bijak Abisal yang belum pernah muncul sebelumnya, bahkan ketika bagian abisal terbentuk 6.000 tahun yang lalu, membuat langkah kali ini. Tentara Dewa Darah hampir musnah. Raja Bijak Abisal mewakili kekuatan seluruh abisal pesawat. Petik 2. Itu tidak mungkin. Chen Xinji berbicara, bagaimanapun, itu adalah persaingan antara dua pesawat dan kami adalah pengadilan rumah. Tekanan dari pesawat kami sendiri akan membuat pesawat abisal tidak mampu menerima begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Bab 1227. Tang Wulin berbicara dengan muram, bagaimana jika ada kolusi di mana seseorang bekerja dari dalam berkoordinasi dengan pasukan dari luar? Bagaimana jika itu dilakukan secara menyeluruh? Kolusi. Murid Chen Xinji mengerut sementara tatapannya berubah sedingin es. Dari mana kolusi ini berasal? Mungkinkah ada informan di pasukan Dewa Darahmu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak ada pengadu di pasukan, tentu saja. Setiap prajurit yang diizinkan memasuki Blood God Army telah melewati pengawasan ketat. Namun, beberapa orang yang tujuannya menghancurkan seluruh pesawat tidak ada yang menyelamatkan, upaya untuk memprovokasi bencana besar ini. Jika gelombang abisal mampu menghancurkan penghalang tentara Dewa Darah kita, itu pasti akan menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di sisi lain, jika malapetaka itu terjadi, maka hanya orang-orang itu yang dapat mengambil manfaat dari situasi. Petik 2. Jadi, siapa yang kamu maksudkan? Tuan Jiwa Jahat. Sikap Chen Xinji terhadap Tang Wulin jelas telah santai ke tingkat tertentu. Tampak jelas bahwa dia mempercayai kata-kata Tang Wulin sedikit lebih sekarang. Tang Wulin mengangguk. Ya, itu persis mereka. Kami tidak menyadari bagaimana tuan-tuan roh jahat itu menyelinap masuk, tetapi mereka berhasil merusak segel internal dari bagian abisal. Dengan demikian, pesawat abisal mengandalkan cacat kecil ini untuk mencoba menembus dengan paksa pada semua biaya dan kami tertangkap basah. Federasi tidak menyadari pertempuran besar ini, tetapi dalam kenyataannya, situasinya sangat berbahaya pada saat itu. Bukan saja arai besar Dewa Darah dimulai sepenuhnya, kami masih harus berjuang melawan kejutan itu serangan dari kekuatan besar Roh Kudus Jul. Kami berada di dekat titik melanggar kami ketika bala bantuan dari pesawat kami tiba. Hanya kemudian, dengan upaya keras, kami mampu menahan gelombang abisal dan mendorong mereka kembali. Namun, tentara menderita kerugian besar karena ini. Yang lebih penting, kehadiran para penguasa jiwa iblis Roh Kudus itu mirip dengan pedang tajam yang tergantung di udara. Kita tidak tahu kapan mereka akan berusaha untuk bersekutu dengan pesawat abisal sekali lagi. Petik 2. Tunggu, Chen Xinji menyela pembicaraan Tang Wulin.
Selalu ada tujuan ketika ada yang melakukan sesuatu. Lalu, tolong katakan padaku, apa tujuan dari pesawat abisal yang menyerang kita dengan segala cara? Mengapa mereka bertindak begitu ceroboh? Pesawat abisal harus tahu bahwa tidak mudah untuk menyerang dan menduduki seluruh benua Douluo. Mereka pasti akan merasakan tekanan planar ketika mereka melonjak ke dunia kita. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin menderita kerugian besar juga. Petik 2. Tang Wulin berbicara, pesawat abisal selalu berencana untuk melahap kekuatan hidup pesawat kami. Terus terang, pesawat abisal memilih untuk meluncurkan serangan pada saat ini karena satu alasan tertentu, yaitu bahwa pesawat kami melemah pada sumbernya. Eksploitasi yang merajalela oleh manusia terhadap planet Douluo mengakibatkan penipisan sumber daya kami secara bertahap. Ini juga merupakan alasan utama mengapa fraksi Hawk yang Anda wakili akan meluncurkan serangan untuk merebut sumber daya Star Luo dan Dou Spirit Empire. Pada saat yang sama, konsumsi sumber daya dunia kita juga merusak keseimbangan ekologis planet kita. Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12. Pohon emas kuno yang menjaga paviliun Dewa Laut juga hancur pada saat yang sama. Tahukah Anda bahwa pohon emas kuno mewakili pohon kehidupan seluruh planet Douluo kita? Itu adalah inti dari alam. Pemusnahannya telah semakin memperburuk situasi keseluruhan di planet ini. Kekuatan planar telah berkurang, jadi ini adalah akar penyebab pesawat abisal memilih untuk meluncurkan serangan yang kuat pada waktu itu. Mereka berharap untuk memanfaatkan peluang ketika kita lemah untuk benar-benar menghancurkan dan melahap Anda adalah sedemikian rupa sehingga pesawat abisal bisa mengambil alih segera setelah itu. Petik 2. Chen Xinji merasa bahwa hati dan pikirannya terkejut setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Iya, mengapa fraksi Elang memilih untuk mendukung konflik dan bergegas untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Spirit? Justru karena situasi mengenai sumber daya federasi yang semakin menipis semakin buruk. Sementara itu, rencana rancangan federasi adalah untuk terus menjajah, bukan di planet Douluo, tetapi di planet lain di luar angkasa dalam waktu dekat. Pesawat ruang angkasa skala kecil yang dikembangkan oleh Fasilitas Penelitian Rahasia Federasi telah menemukan beberapa planet dengan potensi tempat tinggal manusia. Namun, mereka akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi untuk melakukan kolonisasi antar planet. Pada saat itu, sumber daya yang tersedia di benua Douluo tidak mampu mendukung upaya seperti itu. Akar penyebab berperang adalah untuk merebut sumber daya mereka. Adapun kata-kata Tang Wulin sebelumnya, Chen Xinji menemukan itu sangat mempengaruhi karena Tang Wulin baru saja menjelaskan masalah yang dihadapi oleh benua Douluo berdasarkan pendapat dari pesawat lain. Meskipun federasi tidak secara langsung menyebabkan ledakan di Akademi Shrek, semua orang di federasi sepakat diam-diam bahwa posisi akademi itu terlalu bergengsi, dan pembicaraan tentang perang akan terhalang oleh fraksi independen yang dipimpin oleh Akademi Shrek. Ini merupakan hambatan dalam rencana federasi untuk masa depan. Dengan demikian, faksi radikal berkolusi dengan pasukan tak dikenal untuk meluncurkan serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan penghancuran total Akademi Shrek dan penghancuran markas Tang Sekte. Chen Xinji memiliki ideologinya sendiri. Ideologinya adalah untuk melihat umat manusia benar-benar memulai penjajahan antar planet dalam masa hidupnya dan untuk mencari lebih banyak tanah yang dapat dihuni untuk orang-orang di benua Douluo. Atas nama tujuan ini, dia tidak akan berhenti. Namun, dia juga tidak menyadari bahwa pemusnahan Akademi Shrek telah memperburuk kondisi seluruh pesawat. Alasan lain mengapa pesawat abisal melancarkan serangan adalah karena tentara Dewa Darah sekarang memiliki senjata rahasia di tangan kita. Kita akhirnya bisa menghancurkan energi abisal makhluk abisal dalam arti yang sebenarnya. Ini membuat mereka takut bahwa mereka akan dikonsumsi sepenuhnya jika pertempuran antara pesawat abisal dan manusia berlanjut. Jika mereka tidak mampu mengambil planet Douluo kita di masa depan, bahkan mungkin bagi kita untuk melakukan serangan balik terhadap pesawat abisal yang mungkin benar-benar menghancurkannya setelah konsumsi yang lama. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Jika analisis awal Tang Wulin berhasil memindahkan Chen Xinji, klaimnya saat ini telah mencengkeram hati Chen Xinji. Senjata macam apa yang dikembangkan oleh Blood God Army yang mampu menghancurkan energi abisal? Dominasi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Chen Xinji sekali lagi. Tang Wulin menahan aura rohaninya dengan susah payah. Dia mengangguk dengan serius. Ya, kami telah mengembangkan senjatanya. Terlebih lagi,
Aku bisa memastikan bahwa itu sangat efektif. Kami berhasil membunuh 3 Raja Abisal kali ini dan menghancurkan 3 dari 108 lapisan jurang. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam dengan keras saat matanya berkedip. Tentu saja, dia sangat sadar akan pentingnya acara ini. Ancaman luar biasa pesawat Abisal sudah ada selama ribuan tahun. Itu seperti bom waktu. Tidak heran pesawat Abisal meluncurkan serangan pada skala seperti itu. Chen Xinji benar-benar tidak berharap bahwa tentara Dewa Dara bisa mengembangkan senjata seperti itu. Ini menandakan bahwa status tentara Dewa Dara akan sangat meningkat. Selain itu, masih ada kemungkinan mengubah energi pesawat Abisal menjadi kekuatan hidup untuk Douluo benua kita untuk beregenerasi. Kita juga bisa menyelesaikan masalah kekuatan hidup kita yang semakin lelah. Napas Chen Xinji terdengar lebih berat. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tang Wulin berkata, saya percaya bahwa Anda memiliki kontak Komandan Resimen Zhang. Mengapa Anda tidak meneleponnya dan bertanya tentang hal itu? Dia memberi saya izin untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Ini adalah rahasia terbesar dari tentara Dewa Darah kami. Tentara Dewa Darah dibentuk oleh 4 kekuatan Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Perang Dewa dan Pagoda Roh awalnya telah dikembangkan dan meningkat selama ribuan tahun terakhir. Aula Perang Dewa selalu menjadi bagian penting dari kita. Petik 2. Chen Xinji menjadi tenang secara bertahap setelah kejutan sesaat. Mengungkap semua ini, bagaimana hubungannya dengan tujuan perjalananmu di sini? Tanya Chen Xinji dengan suara berat. Tang Wulin berbicara, kawan-kawan saya dan saya membentuk unit naga darah. Kami secara resmi ditunjuk oleh tentara. Saya Kapten Unit Naga Darah. Tujuan kami adalah untuk mencari Tuan Jiwa Iblis Roh Kudus Pemujaan Roh saat mereka, saya sudah belajar bahwa senjata rahasia kita ada. Selain itu, Roh Kudus Pemujaan tentu akan menjadi musuh kita yang tangguh di masa depan. Kita tidak ingin ditusuk dari belakang ketika kita terlibat dalam pertempuran besar melawan Abisal. Dengan demikian, tentara rela berperang melawan kultus Roh Kudus untuk sepenuhnya membersihkan diri dari orang-orang kotor ini ketika kita menemukan jejak mereka, apapun risikonya. Hanya dengan melakukan itu kita dapat mencurahkan segala upaya untuk memerangi jurang maut. Petik 2. Secara teoritis, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit tidak mungkin meluncurkan serangan terhadap militer federal pada titik ini bagaimanapun. Mereka jelas menyadari bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari kita, jadi mereka seharusnya hanya takut perang yang akan datang, tidak memprovokasi satu. Dalam hal ini, siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari memicu perang pada saat ini? Selain mendorong masyarakat untuk mendukung perang, Roh Kudus Pemujaan tentu akan mendapatkan lebih banyak energi kematian ketika perang terjadi. Dengan demikian, saya berharap, dengan Anda izin, kita dapat memiliki waktu untuk mencari Tuan Roh Jahat Roh Kudus Cult ini. Kami ingin menemukan pelaku sebenarnya di balik ini dan akan lebih baik jika kita bisa melacak sarang tua Roh Kudus Cult. Petik 2. Bab 1228. Chen Xinji tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tanpa ragu, semua yang dikatakan Tang Wulin sehat. Sebenarnya, Tang Wulin telah dipersiapkan dengan baik sebelum dia datang ke sini. Semua yang dia katakan adalah benar tanpa satu ons fabrikasi. Mencari markas Roh Kudus adalah salah satu misinya. Dia hanya meninggalkan bagian tentang tujuan Tang Sekte untuk mencegah perang ini. Ketika dia melihat Chen Xinji merenungkan, Tang Wulin tahu bahwa kata-katanya telah sampai padanya. Mulai saat ini, semuanya akan tergantung pada keputusan Komandan Tertinggi Armada Gabungan. Chen Xinji memutar ulang panggilan telepon yang dia lakukan sebelum dia datang ke kantor. Kakak, mengapa begitu leluasa meneleponku? Naga Darah. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apakah dia salah satu dari kamu? Naga Darah. Maksudmu unit Naga Darah. Bagaimana kamu bertemu dengan mereka? Suara yang datang dari sisi lain penerima penuh dengan kejutan. Kamu hanya perlu memberitahuku tentang perinciannya, jawab Chen Xinji dengan suara berat. Sisi lain dari penerima itu terdiam sesaat. Setelah jeda yang lama, suara di ujung yang lain dipenuhi dengan emosi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Selama pertempuran besar belum lama ini, jika bukan karena dia, kita mungkin sudah mati. Setidaknya, keponakanmu pasti sudah mati. Detailnya dianggap sangat rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu apa-apa tentang itu. Tapi yang bisa kukatakan adalah ini, kau bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia juga akan menjadi andalan kami yang sesungguhnya dari Blood God Army di masa depan. Kakak laki-laki,
Apapun situasinya, kau harus melindunginya. Jangan biarkan dia terluka. Kalau tidak, itu akan menjadi kehilangan seluruh benua. Petik 2. Kata-kata adik laki-lakinya masih bergema di telinganya. Paling tidak, Chen Xinji belum pernah mendengar penilaian orang lain dari adiknya yang keras kepala ini. Bahkan atasan langsungnya, yang juga seorang pria hebat pada masa itu, Douluo Chaodezi yang tak berperasaan, tidak dipuji dengan cara ini. Tampak jelas betapa dia sangat menghargai pria muda yang berdiri di depannya ini. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Kamu tidak ingin perang ini terjadi terlalu cepat. Chen Xinji adalah tangan tua dalam tipu daya dan penipuan. Dia segera memahami maksud yang mendasari kata-kata Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menyembunyikan motifnya juga. Itu benar, kami ingin menemukan lebih banyak penguasa jiwa jahat, paling tidak, dan menghancurkan mereka. Kami tidak ingin melakukan itu setelah perang, karena mereka akan menggunakan nyawa yang hilang dalam pertempuran. Sebenarnya, saya tidak pernah berpikir bahwa perang ini diperlukan. Invasi bukan satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan federasi. Jika kita dapat menghancurkan pesawat abisal, mengubah energinya dan menyerapnya, kita dapat mencapai tujuan yang sama yang mereka miliki, yaitu untuk melahap pesawat lain. Tentu saja, itu hanya pendapat pribadi saya. Saya sadar bahwa pikiran saya tidak dapat mengubah apapun, tetapi intinya adalah, pemujaan Roh Kudus adalah musuh seumur hidup saya. Petik 2. Chen Xinji berkata, saya akan memberi Anda 10 hari. Ingat, Anda hanya punya 10 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan cukup bukti dalam 10 hari untuk membuktikan bahwa serangan ini dilakukan oleh Roh Kudus, bahkan saya tidak bisa hentikan perang ini dari yang seharusnya terjadi. Sejujurnya, saya juga salah satu pendukung perang ini. Namun, saya tidak ingin memulai perang ini sebelum persiapan kita selesai. Petik 2. Kamu masih muda. Aku tidak akan menyangkal bahwa perang itu menakutkan, tetapi sebagian besar waktu, pengorbanan sebagian tidak bisa dihindari untuk kemajuan umat manusia. Tang Wulin memandang Chen Xinji. Ketika dia melihat tatapannya yang teguh, dia tidak membalas. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan pemimpin fraksi Hawk ini untuk menyerah pada perang. Oke, saya pasti akan memberi Anda jawaban dalam 10 hari. Tangan Chen Xinji terlintas. Sebuah kristal yang dibungkus logam terbang menuju Tang Wulin. Ini adalah tanda Dewa Lautku. Ambillah. Dengan ini, kamu dapat berkeliaran dengan bebas di dalam Skysia City. Selama 10 hari ini, pasukan akan sepenuhnya menyegel kota Skysia untuk bekerja sama dengan pencarianmu. Namun, dengan tekanan yang diberikan oleh publik, itulah yang paling bisa kita lakukan. Petik 2. Terima kasih, Komandan Tertinggi. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia memberi hormat militer kepada Xinji. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sebelum dia datang, dia sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Jika Chen Xinji begitu keras kepala sehingga dia akan mencoba untuk menjatuhkannya, dia punya rencana pelarian. Kali ini, bahkan Yang Mulia Batas Douluo yang asmara ikut bersamanya. Untungnya, semua terjadi seperti yang dia harapkan. Dia telah membeli waktu 10 hari untuk dirinya dan teman-temannya. Tang Wulin hanya mengendurkan semangat setelah keluar dari kantor Chen Xinji. Sebelum dia datang, dia telah berdiskusi dengan Zhang Huanyun dan Cao Desi. Mereka menyusun strategi untuk pembicaraannya yang akan datang. Secara alami, dia tidak memberitahu mereka berdua bahwa dia ingin menghentikan perang ini. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia berharap perang tidak akan dimulai terlalu cepat. Dia ingin menemukan lebih banyak anggota kultus Roh Kudus dengan kesempatan ini. Zhang Huanyun dan Chen Xinji adalah kenalan dan mereka sangat akrab satu sama lain. Sebenarnya, mereka berdua alumni Battle God Hall. Apakah itu dalam hal basis budidaya atau pengaruh, Chen Xinji lebih unggul dari Zhang Huanyun. Lebih jauh lagi, Zhang Huanyun telah memilih untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah sedangkan Chen Xinji menjadi master balai pertempuran God Hall. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Darah Dua adalah adik Chen Xinji. Justru karena hubungan ini bahwa Zhang Huanyun yakin bahwa Tang Wulin tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak dari pertemuannya dengan Chen Xinji. Adapun dokumen dari Kementerian Pengawasan, mereka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Dengan tanda Dewa Laut Chen Xinji, paling tidak, Tang Wulin dan unit naga darah tidak harus bertindak dalam kegelapan. 10 hari berikutnya sangat penting bagi mereka. Mereka harus menghentikan perang ini agar tidak dimajukan apapun yang terjadi.
Tang Wulin membawa teman-temannya kembali ke penginapan mereka. Dia tidak mengungkapkan detail pembicaraannya dengan Chen Xinji. Dia membiarkan yang lain beristirahat sementara dia berdiskusi dengan Amorous Douluo Zhangxin. Yang mulia, berapa banyak sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh Sekte Tang di kota Skycea? Kami hanya punya 10 hari, dan kota Skycea sedang dikunci sepenuhnya. Para penguasa jiwa jahat itu masih berada di sini. Satu-satunya hal adalah mereka telah menyembunyikan diri dengan baik. Menurut Anda di mana kita harus mulai mencari mereka? Meskipun Tang Wulin punya ide sendiri, ia memutuskan untuk meminta pendapat Zhang Xin terlebih dahulu. Zhang Xin menjawab dengan muram, 10 hari tampak seperti waktu yang lama, tetapi itu tidak cukup lama. Kita harus memanfaatkan setiap detik yang kita miliki. Sekarang kita memiliki dukungan tentara, itu akan sangat bermanfaat bagi tujuan kita. Kita dapat memobilisasi cukup tenaga kerja di Skycea City, tapi kami tidak bisa memobilisasi terlalu banyak. Lagi pula, Anda hanya menunjukkan pasukan unit naga darah Anda. 10 atau 20 orang mudah dijelaskan, tetapi jika Anda membawa terlalu banyak, sulit bagi pasukan untuk tidak curiga terhadap tujuan kita. Ada kemungkinan bahwa tujuan nyata kita akan terungkap. Jadi, kita harus membatasi tenaga kerja kita sampai batas tertentu. Petik 2. Adapun di mana kita harus mulai mencari mereka, penguasa jiwa jahat seperti ular berbisa bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Jelas tidak mudah untuk menemukan mereka di kota besar ini. Cara terbaik untuk pergi tentang ini adalah untuk mengeluarkan ular dari lubangnya. Petik 2. Tang Wulin berseri-seri. Pikiran besar benar-benar berpikir sama. Pikiran Amorous Douluo mirip dengan pikirannya. Tuan-tuan roh jahat Roh Kudus Cult paling mahir bersembunyi. Jika mereka memulai pencarian mereka secara membabi buta, itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Menarik ular keluar dari lubangnya dan membuatnya keluar atas kemauannya sendiri, tidak diragukan lagi cara terbaik. Jika kamu ingin menariknya keluar, kamu harus memiliki sesuatu untuk menarik mereka. Wulin, apakah kamu punya ide? Zhang Xin memandang Tang Wulin. Tang Wulin sedikit mengangguk. Keuntungan terbesar kami saat ini adalah bahwa kami mendapat dukungan tentara. Demi Roh Kudus, mereka tidak menyadari kehadiran kami. Pendapat umum saat ini telah menghubungkan serangan saat ini dengan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Laut Tanpa Batas Douluo mengumumkan dengan marah bahwa masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Saya pikir kita harus terlebih dahulu membuat tentara mengendurkan penyelidikan internal mereka. Saya juga percaya bahwa serangan ini terjadi dengan kerjasama beberapa anggota fraksi elang dari dalam tentara. Jika Laut Tanpa Batas Douluo memberikan persetujuan diam-diam untuk ini dan mendorong untuk perang, maka Roh Kudus akan bersantai. Jika sesuatu yang cukup menarik muncul, mereka pasti akan menunjukkan diri mereka. Ketika saat itu tiba, kita hanya harus siap dan menunggu penampilan musuh kita. Itu pasti akan terbayar. Petik 2. Zhang Xin mengangguk puas, berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu kau harus melaksanakan rencanamu. Kami akan bekerja sama denganmu dengan kemampuan terbaik kami. Aku akan berada di sisimu untuk saat ini. Bukannya dia tidak percaya bahwa Tang Wulin bisa menangani masalah ini. Dia ingin menemaninya untuk memastikan keselamatannya. Apakah itu ke Sekte Tang atau Akademi Shrek, Tang Wulin terlalu penting. Mereka tidak mampu kehilangannya. Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa meskipun Douluo Long Yeiwe Terang Gelap tidak datang bersama mereka, dia secara pribadi meminta Zhang Xin untuk merawat Tang Wulin dengan baik apapun yang terjadi. Dari serangan pelabuhan militer kota Skycea hingga sekarang, sudah 5 hari. Masalah ini punya cukup waktu untuk bernanah dan menangis agar perang mulai muncul dari seluruh penjuru negeri. Semua tanda menunjuk ke arah pasukan kerajaan Star Luo. Bahkan ada desas-desus bahwa bukti meyakinkan telah ditemukan yang mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Luo Star akan mengambil tindakan lebih lanjut. Berbagai perusahaan media saling berlomba untuk melaporkan berita tersebut. Minat publik berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Bab 1229. Setelah beberapa pelakunya dilacak dan ditangkap di kota Skycea, kota ini secara bertahap melonggarkan keamanannya. Darurat militer dihapuskan, tetapi pemeriksaan ketat dan menyeluruh pada semua orang yang masuk atau keluar dari Skycea City melalui berbagai pusat transportasi terus berlanjut. Mereka tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Armada induk di permukaan laut mempererat pertahanannya. Berbagai radar diaktifkan ketika mereka memindai lingkungan mereka untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah.
Alasan mengapa serangan mendadak berhasil sebelum ini terkait erat dengan penyimpangan Departemen Deteksi Radar. Personil terkait telah diadili di pengadilan militer. Douluo Laut Tanpa Batas, Balai Pertempuran Gathol, Chen Xinji menaruh minat pribadi pada kasus ini. Tidak ada gunanya mencoba memohon belas kasihan. Personel terkait akan diadili segera dan mereka akan ditangani dengan parah. 20 mobil jiwa besar berjalan perlahan di jalan raya ke kota Skycea. Mobil-mobil ini semuanya lebih dari 30 meter dan lebih dari 8 meter. Masing-masing memiliki lebih dari 30 ban besar untuk menopang bobotnya yang sangat besar. Mobil-mobil itu semuanya berwarna biru tua dan berlambang tengkorak, menandakan bahwa isinya berbahaya. Mereka juga menanggung lambang militer. Ini berarti mereka mengangkut sumber daya militer yang berbahaya. Di langit, ada 100 mesya dengan 2 unit hitam di ujung mengawal iring-iringan mobil di bawah mereka. Tanpa ragu, ini adalah sumber daya penting bagi tentara. Pengangkutan sumber daya militer yang serupa telah dimulai beberapa hari yang lalu. Perang bisa dimulai kapan saja. Tanpa ragu, ini dimobilisasi oleh komando gabungan. Iring-iringan berjalan dengan tertib sementara mesya di atas lebih tersebar. Mereka mengawasi lingkungan sekitar dan membuka komunikasi dengan kantor pusat saat mereka melaporkan temuan mereka. Orang yang duduk di kursi co-driver di mobil pertama adalah seorang kolonel senior dan bahkan pengemudi itu adalah seorang letnan kolonel. Sebelum kolonel senior, layar elektronik menunjukkan status dari 20 kendaraan transportasi. Itu juga menampilkan data yang diperoleh dari radar di atas kendaraan mereka yang memindai lingkungan mereka. Kakak, karena markas mendorong kita begitu keras untuk memobilisasi sumber daya kita, apakah kita benar-benar akan berperang? Sopir letnan kolonel bertanya kepada kolonel senior di sebelahnya. Kolonel senior itu terus menatap layar ketika dia menjawab, sulit dikatakan. Sebelum perintah sebenarnya untuk memulai perang diberikan, apapun mungkin terjadi. Letnan kolonel memutar matanya. Saudaraku, bisakah kamu menyingkirkan nada resmi kami? Kolonel senior dan letnan kolonel adalah sepupu. Hanya sedikit yang menyadari fakta ini di ketentaraan. Kolonel senior itu berkata dengan tajam, mata di jalan. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Saya tidak tahu kapan perang akan dimulai. Sejujurnya, saya benar-benar berharap perang ini dimajukan. Tentara federal kita bukanlah kekuatan yang bisa ditentang Dao Spirit dan Star Luo Empires. Seperti yang saya lihat, kita seharusnya memulai perang ini sejak lama dan menyatukan seluruh planet secepat yang kita bisa. Kita akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Federasi telah berada di bawah pengaruh fraksi DOF dan fraksi independen. Itulah sebabnya mengapa ia tidak bergerak setelah bertahun-tahun. Petik 2. Tanpa ragu, kolonel senior ini adalah perwakilan dari fraksi Hawk. Letnan kolonel cemberut. Apa bagusnya perang? Orang mati dalam perang. Saya tidak tertarik perang. Saya baru saja menikah dan istri saya memiliki anak. Pada titik ini dalam hidup saya, semakin jauh saya dari perang, lebih baik. Petik 2. Sudah cukup omong kosongmu. Apakah kamu pikir aku tidak mengetahui pernikahanmu? Mengapa kamu pikir aku telah menugaskan kamu untuk logistik? Bahkan jika perang dimulai nanti, aku tidak akan membiarkan kamu pergi di garis depan, kata kolonel senior dengan tajam. Letnan kolonel itu tertawa, saudaraku, kamu yang terbaik. Ngomong-ngomong, berapa banyak amunisi jin yang kita bawa kali ini? Ada sebanyak 20 mobil. Itu menakutkan. Jika salah satu dari mereka meledak, saya pikir bahwa itu bisa membuat seluruh kota menjadi abu dalam sekejap. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia tahu betul betapa berbahayanya muatannya. Amunisi jiwa tetap adalah senjata taktis federasi. Kematian senjata-senjata ini mengerikan. Sebagai tentara, mereka tahu kekuatan penghancur mereka dengan sangat baik. 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap telah dikembangkan. Melalui penelitian bernilai 10.000 tahun, amunisi jiwa tetap modern telah sangat ditingkatkan dalam hal kekuatan destruktif, jangkauan, variasi, dan efektivitas. Tidak hanya mereka bisa ditembakkan dengan presisi dari jauh, mereka juga berbagai kegunaan. Ada yang bisa mengganggu sinyal radar, ada yang digunakan murni untuk penghancuran, ada yang jangkauannya sangat luas, ada yang hanya efektif terhadap entitas biologis, sementara yang lain hanya efektif terhadap bangunan, dan ada banyak lagi. Dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap dengan peringkat yang sama memiliki kekuatan mereka meningkat secara eksponensial.
Tidak ada lagi amunisi jiwa tetap di bawah pangkat 4. Mereka telah menjadi sumber daya terpenting Federasi dan juga yang berada di bawah kendali ketat. Bisakah kamu berbicara tentang hal-hal yang lebih menguntungkan? Mengapa kamu harus menyebutkan ledakan? Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kita sekarang adalah memuat semua kentang ini ke dalam gudang. Amunisi jiwa tetap pada 20 mobil ini cukup untuk mempersenjatai beberapa kapal perang. Letnan Kolonel itu acuh tak acuh terhadap omelan kolonel senior itu. Aku hanya mengatakan, kamu ingat ketika kota Shrek dibom. Bahkan dengan pertahanan kota Shrek, yang dibutuhkan hanyalah 2 amunisi jiwa tetap. Hanya itu yang diperlukan untuk meratakan kota terbesar di benua. Itu tak terbayangkan. Saudaraku, aku akan berpikir bahwa amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ini akan menjadi senjata paling dijaga di Federasi. Bagaimana mungkin mereka dicuri? Ini benar-benar, diam. Kolonel senior tiba-tiba berteriak dengan suara keras, apakah Anda pikir itu adalah tempat Anda untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Berkonsentrasilah pada mengemudi Anda. Insiden amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang dicuri adalah topik yang sama sekali tidak tersentuh dalam tentara federal. Bahkan setelah sekian lama berlalu, Federasi masih belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada orang-orang mengenai masalah ini. Serangan mendadak dari penguasa roh jahat pada Heaven Dow City telah mencegah fokus publik sampai batas tertentu. Fraksi Hawk telah bangkit pada saat-saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara telah berkembang dan berkembang. Anggaran mereka juga dinaikkan. Seperti yang diharapkan, kultus Roh Kudus telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Adapun bagaimana amunisi jinak tetap peringkat God Killer dicuri hari itu, tidak ada hasil dari penyelidikan sampai saat ini. Setidaknya Parlemen Federal memikul semua tanggung jawab dan melakukan perombakan personel sepenuhnya. Namun, siapa pelakunya? Di mana mereka? Meskipun Parlemen Federal telah menyatakan niat mereka untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, mereka tidak beruntung dalam mendapatkan hasil. Ada banyak yang punya pertanyaan dalam hati mereka seperti Letnan Kolonel ini. Satu-satunya hal adalah bahwa ini adalah percakapan terlarang dalam tentara. Ada banyak hal yang seharusnya tidak kita ketahui. Nada kolonel senior melunak, juga, semakin sedikit yang kita ketahui, semakin baik. Ini bukan serangan mendadak, itu pasti ada hubungannya dengan politik. Cukup, ini bukan tempat kami untuk menaruh perhatian pada hal-hal seperti itu. Seberapa jauh kita dari pangkalan? Petik 2, aku akan mengatakan sekitar 300 km. Jika kita tetap pada kecepatan ini, kita akan mencapai sana dalam 3,5 jam. Mobil itu terlalu berat, jadi tidak mungkin baginya untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya bisa mempertahankan kecepatan yang stabil. Baiklah, terlihat hidup. Transportasi sumber daya militer yang begitu penting akan terlihat sangat bagus di resume Anda. Baik, petik 2, Letnan Kolonel itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus mengemudi dengan ekspresi serius. Kolonel senior, di sisi lain, tidak berani mengalihkan pandangan dari layar di depannya. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa selain amunisi jiwa tetap peringkat 4 ke peringkat 6 yang mereka bawa dalam kumpulan ini, ada juga 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang seharusnya digunakan sebagai induk dan lebih dari 30 pangkat 7 ke peringkat 8 amunisi jiwa tetap. Di udara, selain Brigade Mesha yang terbang dalam formasi, ada juga kelompok pesawat tempur yang berfungsi sebagai pengawal. Itu adalah 36 pesawat tempur. Jelas betapa pentingnya pengiriman ini. Bahkan mungkin ada beberapa sumber rahasia yang sedang diangkut dalam perjalanan ini. Namun, pada peringkatnya, tidak mungkin dia mengetahui rahasia informasi itu. Hal terbaik baginya sekarang adalah mengirimkan sumber daya ke tujuan mereka. Dia berharap tidak akan ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena mereka dikawal oleh banyak pesawat tempur dan Mesha ini. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan pasukan. Meskipun jarak 300 km dari Skysia City sepertinya jauh, hanya beberapa menit bagi pesawat tempur supersonik untuk melintasi jarak itu. Bab 1230. Ketika dia memikirkan hal itu, Kolonel senior menghela nafas lega. Meskipun tugas transportasi khusus seperti ini memiliki risiko tertentu, mereka juga sangat bermanfaat. Karena itu, setelah memperhitungkan banyak faktor, ia membawa sepupunya ke misi ini. Dia memindai layar dengan hati-hati sekali lagi. Data tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang mencurigakan untuk dilihat.
Jalan raya sudah ditutup untuk konvoi ini. Tidak ada warga sipil diizinkan mengendarai mobil mereka di sini. 3 jam lagi, mari kita selesaikan ini dengan... Tepat ketika kolonel senior akan sedikit bersantai, tiba-tiba dia merasakan sedikit getaran. Kolonel senior itu terkejut pada awalnya dan kemudian dia dengan cepat menjadi khawatir. Jalan raya itu sangat rata. Tidak ada alasan bagi kendaraan untuk bergetar. Sopir letnan kolonel itu juga memperhatikan kejadian aneh ini. Tepat ketika dia mulai merasa curiga, dunia di sekitar mereka hancur. Ledakan. Getaran intens datang dari bawah kendaraan dan mereka merasa seperti gravitasi telah meninggalkan mereka. Jalan raya datar itu tiba-tiba meledak terbuka. Lokasi ledakan juga direncanakan dengan cermat. Kendaraan tidak terpengaruh. Hanya jalan di bawah roda mereka yang hancur. 20 kendaraan logistik militer tampaknya jatuh ke bawah pada saat yang sama. Kendaraan transportasi yang membawa sumber daya militer sangat berat. Kejatuhan tiba-tiba ini telah membuat semua orang ketakutan. Mereka mengangkut amunisi jiwa tetap. Jika salah satu dari mereka meledak, amunisi jiwa tetap lainnya akan meledak juga. Jika itu yang terjadi, semuanya untuk setidaknya 100 mil di sekitar mereka akan diratakan. Oleh karena itu, begitu 20 kendaraan angkut militer jatuh, batalion Mesha di udara menjadi bermata serangga. Pada saat itu, mereka bahkan tidak yakin apakah mereka harus bergegas turun untuk menyelamatkan mereka. Para Master Mesha tidak begitu tahu tentang struktur bangunan. Itu sebabnya mereka tidak dapat menentukan apakah ini adalah ledakan buatan manusia atau jalan raya tidak tahan beban kendaraan ini dan telah rusak. Untuk sesaat, pikiran hampir setiap prajurit yang hadir menjadi kosong. Kolonel senior yang duduk di mobil pertama adalah yang pertama bereaksi. Ini karena dia mendengar suara berderit yang membuatnya mengernyit. Batu-batu dan bumi yang jatuh bebas ada di sekelilingnya. Namun, dia masih bisa dengan jelas melihat kabel baja melalui jendela mobil. Suara memekakkan telinga adalah hasil gesekan antara kendaraan transportasi dan kabel baja yang menanggung beratnya. Perasaan vertigo juga berlalu tak lama. Serangan musuh, serangan musuh. Ini bukan kecelakaan. Meminta cadangan, meminta cadangan. Dia praktis berteriak ke komunikator. Namun, pada saat dia berteriak, layar di depannya menjadi kosong. Sinyal yang sangat mengganggu membuat semua peralatan elektronik di setiap mobil tidak berguna. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu datang terlalu cepat. Mereka dikawal oleh pesawat tempur dan batalion Mesha di langit, tetapi tidak ada yang menduga bahwa sungsang kejutan ini akan datang dari bawah. Mobil-mobil cepat stabil. Kolonel senior dan letnan kolonel memperhatikan bahwa mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mereka diliputi oleh hamparan abu-abu yang tak terbatas. Mereka tidak yakin apakah itu debu atau kabut tebal. Apapun itu bukan pertanda baik bagi mereka. Kabel baja telah menyelimuti seluruh mobil seperti jaring laba-laba raksasa. Itu menanggung berat badan mereka dan memenjarakan mereka pada saat yang sama. Bam! Ada ledakan keras ketika mobil mereka berada di tampaknya telah ditabrak sesuatu dari depan dan bergetar hebat. Sesuatu kemudian mulai menarik mereka dengan paksa, menyeret kendaraan transportasi militer dan maju. Mesha di udara sudah mulai bereaksi. Sebagai tentara federal, mereka sangat terlatih. Meskipun mereka terkejut sejenak, Mesha hitam terkemuka memberi perintah dan 100 Mesha dengan cepat jatuh ke bawah. Karena awan debu yang tersebar, mereka tidak bisa melihat situasi di bawah mereka dengan jelas. Sinyal gangguan yang kuat tidak hanya mempengaruhi mobil-mobil di bawah ini, tetapi juga sistem deteksi dan komunikasi mereka. Mobil-mobil jiwa di bawah mereka membawa amunisi jiwa tetap. Pada saat-saat seperti ini, tidak ada yang berani melancarkan serangan dengan gegabah. Mereka hanya bisa menyelam. Pada saat itu, 100 sinar cahaya meletus dari lubang besar itu. Mereka menembaki batalion Mesha di udara dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak ini datang terlalu tiba-tiba. Bim Sol berdiameter lebih dari setengah meter. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan suara ledakan. Lebih dari 10 Mesha kuning hancur berkeping-keping. Rintangan pelindung Mesha ungu dan hitam berkedip. Untuk sementara waktu, batalion Mesha yang kuatnya 100 Mesha dihalau. Bahkan sepertinya mereka akan dihancurkan oleh ini. Lagi pula, mereka tidak berani menyerang apapun yang ada di bawah mereka. Namun, serangan dari bawah tidak memiliki keraguan yang sama. Serangan musuh. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh.
Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin mereka bisa melakukan apa-apa. Bahkan kelompok pesawat tempur di langit baru saja menyadari ada yang salah dengan situasi di darat, tetapi sinyal mereka juga macet dan mereka tidak bisa meminta cadangan dari markas. Tampaknya area seluas 100 mil dipengaruhi oleh semacam sinyal gangguan yang kuat. Lingkungan mereka gelap, tetapi kabut kelabu berangsur-angsur menipis. Lampu otomatis kendaraan transportasi militer dinyalakan untuk menyesuaikan dengan jumlah cahaya di sekitarnya. Mereka menerangi jalan gelap di depan mereka. Kolonel senior dan letnan kolonel di mobil pertama masih terguncang oleh insiden itu, tetapi mereka tidak bertindak secara membabi buta. Kolonel senior adalah seorang guru jiwa-jiwa peringkat, dan dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Namun, dia tahu betul bahwa misinya bukan untuk melarikan diri. Sebaliknya, itu untuk melindungi amunisi jiwa tetap di mobil ini, tidak peduli biaya. Pada saat inilah sosok perlahan-lahan berjalan ke arah mereka di jalan hitam pekat yang hanya diterangi oleh lampu depan mereka. Itu seseorang. Itu tampak seperti wanita yang lembut, anggun dengan jenis kecantikan yang eksotis. Dia benar-benar tertutupi baju besi, yang pasti baju perangnya. Armor itu benar-benar hitam, tetapi cahaya keunguan keluar dari lapisan pelindung, menampilkan warna-warnanya yang indah untuk dilihat semua orang. Armor perang hitam pekatnya tampaknya tidak terbuat dari logam, tetapi kristal. Di bawah sinar cahaya ungu, cahaya itu samar-samar bersinar dengan cahaya ungu keunguan. Mahkota kerajaan dengan warna yang sama duduk di atas kepalanya. Di tengah-tengah mahkota ada patung Phoenix. Mata Phoenix berwarna ungu cerah sementara tubuhnya juga hitam pekat. Topeng hitam menutupi wajahnya. Hanya matanya yang berkedip dengan cahaya keunguan yang terlihat. Sayap besar dan indah tergantung di belakangnya. Tulang bisa dilihat di mana sayapnya ditekuk. Ujung sayapnya diseret sepanjang tanah saat dia berjalan. Cahaya keunguan mengalir dari antara bulunya yang menciptakan pola cahaya di tanah di mana sayapnya lewat. Ada cincin cahaya besar dengan diameter lebih dari 20 meter di bawah kakinya. Sebuah gambar yang sangat cantik terkandung di dalam cincin cahaya. Itu menyerupai seekor Phoenix ungu yang terbang bebas melewati langit. Tangan kirinya tergantung di sampingnya sementara tangan kanannya diangkat di depan dadanya dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Dia memegang sesuatu di tangan kanannya. Itu adalah kristal berbentuk berlian sekitar 1 kaki panjangnya. Kristal itu sepenuhnya perak, jenis perak yang aneh dan padat. Dengan latar belakang armor perang ungu sebagai latar belakang, kristal itu mempesona ketika menerangi siluetnya yang nyaris sempurna. Tampaknya ada pusaran di tengah kristal perak. Lingkaran pusaran itu terus menyebar keluar sampai membungkus cahaya ungu yang mengalir keluar dari baju perangnya. Ini, cincin cahaya di bawah kakinya. Armor perang 3 kata. Apakah ada armor perang 3 kata yang tampak megah ini? Armor pertarungannya sepertinya bukan armor sama sekali, tapi sejenis makhluk bayangan yang sangat menakutkan. Kolonel senior dan letnan kolonel merasa seolah-olah mereka tersedak. Detik berikutnya, mereka melihat cahaya perak menyilaukan meledak. Visi mereka kabur dan mereka jatuh ke tanah dengan berat. Sang letnan kolonel langsung pingsan. Kolonel senior telah berhasil mengendalikan tubuhnya agak karena dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan memiliki basis kultivasi dari Sein jiwa. Namun, pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat dia rasakan adalah dunia menjadi terbalik. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Kendaraan transportasi militer besar terbang menuju pusaran perak di dunia yang gelap ini dengan lampu depan yang terang. Diterangi dan ditolak oleh cahaya perak, para pengemudi dan petugas kargo terlempar ke tanah. Kendaraan transportasi militer jatuh ke pusaran perak raksasa dan menghilang. Astaga, apa itu tadi? Alat jiwa penyimpanan spasial. Bagaimana mungkin ada alat penyimpanan jiwa yang bisa mengandung begitu banyak? Apakah benar ada hal seperti itu di dunia?